pagi Mas. Pagi Bu. Kalau boleh ku tahu Ibu berbicara dengan Mas siapa ya? Nama saya Muhammad Saiful Rohim. Muhammad Saiful Rohim. Biasa dipanggil Saiful. Mas Saiful. Mas Saiful kelas berapa? Kelas 9E. Kelas 9. Ya. Kelas 9 berarti mau lulus ya Mas? Iya, benar. Apakah Mas Saiful udah dan teman-teman udah melakukan ujian sekolah untuk kelulusan? Alhamdulillah sudah. Kapan Mas ujiannya? Kemarin tanggal 21 Baik, tanggal 21 Maret. Maret. Baik. Kalau begitu Mas Saiful udah memikirkan mau kemana belum? Alhamdulillah sudah. Rencana mau sekolah gimana? Rencana saya mau sekolah di SMK Batu Kali. Mas Saiful rumahnya mana? Rumah saya Kali Pucang Kulon. Mas Saiful rumahnya di Kalipucang Kulon. Iya. Kalau sekolah biasanya diantar atau naik motor atau gimana? Saya diantar orang tua. Kalau pulang? Kalau pulang biasanya dari teman. Bareng teman. Kalau sekolah biasanya pulang jam berapa Mas? 1:30 mungkin. Kalau boleh Ibu tahu Mas Saiful anak berapa? Saya anak kedua. Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Mas Saiful berarti anak terakhir ya? Iya, benar. Anak pertamanya kakaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Sudah bekerja atau masih sekolah juga? Sudah bekerja. Sudah bekerja. Berarti di rumah tinggal sama bapak ibu, kakak atau gimana? Saya tinggal di rumah sama orang tua sama kakak saya. Oke, apa Mas Saiful akhir-akhir ini ada kegiatan apa? Saya kegiatannya di rumah bantu orang tua. Bantu orang tua dalam hal apa? Jualan orang tua? Dalam beres-beres rumah. Oh, sering bantu beres-beres rumah. Iya. Oke, Mas Saiful di sekolah betah atau gimana? Alhamdulillah saya betah di sini. Baik, kalau boleh Ibu tahu, Mas Saiful kesini ada paksaan atau gimana? Sama sekali tidak ada. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, apakah Mas Saiful ada tujuan apa Mas Saiful datang sini? Mencari solusi di permasalahan saya. Permasalahan, kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Saya sering telat berangkat sekolah. Mas Saiful tadi mengatakan sering telat berangkat sekolah. Iya. Sebelum melakukan sesi konseling pada hari ini, itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sama-sama menemukan solusi untuk permasalahan yang Saiful. Berdoa mengenai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, persilahkan. Sebelumnya, apakah Mas Saiful sudah pernah melakukan sesi konseling? Pernah. Berarti Mas Saiful baru melakukan
sesi konseling itu hari ini. Iya. Kalau baik, sebelum sesi konseling pada hari ini dilaksanakan, Ibu mau menjelaskan beberapa asas yang ada di sesi konseling hari ini ya. Oke, sesi konseling itu sebuah layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan konseling, yaitu konselor saya sebagai guru BK, sebagai konselor membantu Mas Saiful sebagai konseling untuk menemukan solusi dari permasalahan Mas Saiful. Di BK juga ada beberapa asas, Mas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang dimana asas itu Mas Saiful sebagai konseling itu datang untuk menemui Ibu, melakukan sesi konseling pada hari ini. Itu tidak ada unsur paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Mas Saiful sukarela dengan senang hati, ikhlas membantu, ikhlas dalam mengikuti sesi konseling pada hari ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mas Saiful nggak usah khawatir untuk bercerita, mengeluarkan perasaan yang ada pada diri Mas Saiful, untuk bercerita dari permasalahan-permasalahan Mas Saiful. Apapun permasalahan itu Mas Saiful nggak usah takut untuk ceritanya tuh sebar atau gimana. Jadi Mas Saiful bisa menceritakan semua permasalahan yang ada di diri Mas Saiful. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini itu Mas Saiful nggak usah khawatir kalau cerita Mas Saiful nanti akan bocor, akan diceritakan ke orang lain atau ke teman-teman. Mas Saiful nggak usah khawatir itu, karena di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua cerita yang diceritakan oleh konseling pada konselor itu semua yang tahu hanya konselor dan konseling dan Tuhan yang ada di atas. Sampai situ apakah ada yang ditanyakan sama Mas Saiful? Kalau nggak ada yang ditanyakan Mas Saiful, kita lanjut ke sesi konseling ya. Tadi Mas Saiful mengatakan kalau Mas Saiful sering terlambat sekolah. Kalau boleh Ibu tahu, apa faktor Mas Saiful bisa terlambat pergi ke sekolah? Saya sering begadang bersama teman. Sering begadang bersama teman. Kalau Mas Saiful mengatakan sering begadang dengan teman, apakah Mas Saiful sudah melakukan ini berapa lama? 1 bulan lebih. Tapi saya melakukannya kadang-kadang juga. Kadang terlambat, kadang juga tidak. Baik, Mas Saiful mengatakan 1 bulan lebih sudah terlambat sekolah, kadang tepat waktu, kadang terlambat. Kalau boleh Ibu tahu apa penyebab Mas Saiful tadinya mengatakan terlambat sekolah? Ya. Terus karena diajak teman. Kalau boleh Ibu tahu Mas Saiful diajak teman kemana? Buat nongkrong main game. Main game. Baik. Kalau main game, Mas Saiful main gamenya sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 8:30 sampai jam 1:30 malam. Mas Saiful mengatakan dari jam 8:30 sampai jam 1:30 malam. Kalau begitu ada faktor apa yang menyebabkan Mas Saiful itu kecanduan game? Bisa
tertarik main games? Seru aja gitu, seru bikin banget belajar itu lebih main gamenya. Mas Haipul mengatakan mending bermain game daripada belajar. Iya, Apakah Mas Haipul ini berarti kalau Mas Haipul tadi mengatakan 1 bulan lebih, kadang telat, kadang berangkat gara-gara begadang dan bermain game, apakah Mas Haipul kelas 8, 7 nya juga sering begitu? tidak. Berarti baru dalam kelas ini, Iya, terakhir iya. ini. Baik. Apakah Mas Haipul pernah, apakah sebelumnya Mas Haipul suka bermain games? Sebenarnya tidak suka. Tidak suka. Iya, Berarti kelas baru suka main games itu kelas 9 ini. iya benar. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kelas 8, kelas 7 Mas Haipul nggak suka main game? Karena nggak ada yang ngajak untuk bermain. Kalau Mas Haipul bilang tidak ada yang ngajak bermain, berarti kelas 7, 8, apakah Mas Haipul mempunyai teman dekat mungkin? Punya. Apa teman dekat Mas Haipul itu suka bermain game? Tidak. Tidak. Jadi kelas 7, 8 itu Mas Haipul tidak pernah bermain game karena teman-teman Mas Haipul nggak ada yang main game. Kalau begitu, kalau kelas 9 ini berarti teman-teman dekat Mas Haipul itu sama atau beda dari kelas sebelumnya? Tidak. Beda. Apa yang membuat kok bisa beda? Itu maksudnya ya beda teman kelas atau teman bermain atau bagaimana? Perbedaannya itu teman yang sekarang sering bermain game dan mengajak saya untuk belajar. Apakah teman Mas Haipul di kelas 7, 8 sama kayak kelas 9 ini? Tidak sama. Berarti boleh dikatakan kalau kelas 7, 8, dan 9 itu teman-temannya berbeda-beda semua. Iya benar. Coba ceritakan, kalau boleh coba ceritakan Mas Haipul dalam dalam permasalahan games ini. Mungkin dari pagi seharian sampai Mas Haipul bisa bermain game itu sampai bangun kesiangan itu bagaimana? Saya sering diajak teman itu untuk belajar sampai larut malam bermain game sampai setengah 2, terus saya itu nanti pulang tidur, saya tiba-tiba terbangun sudah pukul 7 langsung pergi ke sekolah, namun saya telat. Kalau boleh tahu jarak antara sekolah Mas Haipul dan rumah apa jauh? Lumayan jauh. Berapa menit buat Mas Haipul dari rumah ke sekolah? 12 menitan. 12 menit. Itu kalau jalan ramai atau biasa? Biasa. Nanti belum juga jalan ramai ya Mas, mungkin bisa lebih. Oke, Mas Haipul tadi mengatakan kalau Mas Haipul sering telat dan bangun jam 7 kesiangan. Apakah Bapak Ibu Mas Haipul enggak membangunkan Mas Haipul? Sempat membangunkan, namun saya tidak terbangun. Apa yang kalau tidak terbangun, apakah Bapak Ibu Mas Haipul itu bekerja? Iya bekerja. Jadi Bapak bekerja, Ibu juga bekerja. Iya. Dan berangkatnya apakah pagi atau gimana? Kadang pagi, kadang tidak. Berarti Mas Haipul di rumah kalau waktu telat berarti tinggal di rumah sendiri. Iya. Tapi kalau tadi Mas Haipul mengatakan sebentar kalau
bapak ibu Mas Saiful sudah berangkat kerja, waktu Mas Saiful bangun dan kesiangan, bagaimana berangkat sekolah Mas Saiful? minta tolong sama tetangga buat nganterin. Oh, jadi ada tetangga yang mau membantu Mas Saiful untuk nganterin. Iya, betul. Kalau tadi Mas Saiful mengatakan sering bangun, sering bergadang, dan jarang belajar, lebih suka main games. Apakah Mas Saiful ini berpikir untuk mempunyai tanggung jawab sebagai seorang siswa? Boleh diceritakan tanggung jawab Mas Saiful sebagai seorang siswa itu? Jadi perilaku yang tidak baik seperti itu. Bagaimana? Jadi perilaku yang tidak baik. Menghindari perilaku yang tidak baik. Kenapa Mas Saiful bisa mengatakan menghindari perilaku yang tidak baik? Karena itu bisa membuat kejadian yang suatu fatal. Oke, kejadian fatal. Jadi menurut Mas Saiful telat masuk kelas itu membuat Mas Saiful menjadi sesuatu kejadian fatal untuk dilakukan Mas Saiful. Kalau Mas Saiful tadi mengatakan telah berangkat sekolah, bagaimana tanggung jawab Mas Saiful sebagai seorang siswa? Kalau saya lagi telat sekolah nih, tanggung jawab saya gimana? Kalau saat kumpul, apakah Mas Saiful pernah berpikir tanggung jawab sebagai siswa? Menolak ajakan teman untuk bergagal. Untuk tanggung jawab Mas Saiful bisa menolak ajakan teman untuk kalau seandainya teman itu ditolak Mas Saiful, apakah teman Mas Saiful, bagaimana respon teman Mas Saiful, bisa diceritakan sama Mas Saiful? Kadang kalau saya tolak itu teman saya marah-marah, sering memaksa saya untuk ikut. Tapi saya juga ingin tidak ikut karena nanti takut kalau telat berangkat sekolah lagi. Untuk marah-marah teman Mas Saiful itu seperti apa? Ya, mengancam-ngancam tidak bakal temenan sama saya lagi. Berarti kalau Mas Saiful tidak mengikuti kemauan teman, ajakan teman, Mas Saiful akan dijauhi sama teman, tidak bermain sama teman. Kalau begitu, apakah Mas Saiful menyadari kalau perilaku yang dilakukan Mas Saiful itu benar atau tidak? Tidak benar. Mas Saiful bisa mengatakan tidak benar. Apa yang membuat Mas Saiful bisa mengatakan seperti itu? Karena sebab itu saya sering telat sekolah, bangunnya kesiangan. Mas Saiful tadi mengatakan telat sekolah, bangun sekolah. Bagaimana kalau tadi Mas Saiful, bagaimana Mas Saiful perasaan Mas Saiful saat Mas Saiful itu telat sekolah? Saya sangat menyesal. Apa yang membuat Mas Saiful menyesal telat sekolah? Karena tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Apakah itu seharian Mas Saiful tidak mengikuti pelajaran di kelas atau bagaimana? Kadang juga kalau hukum juga seharian, kadang dibolehkan masuk ke kelas. Kadang seharian nggak boleh dihukum, kadang seharian juga
bisa membahas. Oke. Tadi Mas Saiful mengatakan rasanya menyesal. Apakah Mas Saiful pernah mendapatkan teguran dari guru BK Mas Saiful? Pernah. Lalu apa yang dikatakan Mas Saiful? Saya sering dibilang jangan sampai telat lagi karena itu perbuatan yang tidak baik. Oke, Mas Saiful sudah mengatakan sedemikian. Tadi perasa Mas Saiful kan menyesal saat berangkat telat berangkat sekolah. Apakah Mas Saiful sering mendapatkan konsekuensi dari perilaku Mas Saiful itu? Ya, Mungkin berupa apa? Kalau boleh tahu konsekuensi dari perbuatan Mas Saiful itu? saat di kelas jam pelajaran saya merasa ngantuk. Mas Saiful tadi mengatakan Mas Saiful merasa ngantuk waktu jam pelajaran. Lalu apa yang dilakukan guru Mas Saiful saat Mas Saiful mengantuk? Saya sering ditegur oleh guru tersebut. Lalu Saya disuruh bangun untuk mengikuti pelajaran lagi. apakah Mas Saiful sering tidur di kelas? Sering. Sering. Kalau Mas Saiful saat begadang dan sering begadang, apakah saat jam pelajaran Mas Saiful bisa konsentrasi seperti teman-teman yang lain atau bagaimana? Tidak bisa karena saya merasa ngantuk. Mas Saiful merasa ngantuk, jadi tidak bisa berkonsentrasi. Oke. Lalu tadi kan Mas Saiful sudah mengatakan kalau Mas Saiful sering telat berangkat sekolah, terus sering mendapatkan hukuman itu karena malamnya Mas Saiful begadang. Kalau boleh tahu tujuan Mas Saiful saat ini apa? Dan saya ingin lebih baik lagi ke depannya. Mas Saiful mengatakan ingin lebih baik ke depan. Apa yang ingin Mas Saiful ke depannya? Tidak telat berangkat sekolah lagi, menjauhi begadang, menolak ajakan teman untuk bermain game larut malam. Apa yang sudah dilakukan Mas Saiful? Tadi Mas Saiful mengatakan tujuan Mas Saiful ingin merubah sikap Mas Saiful menjauhi begadang, terus menjauhi ajakan teman. Apa yang sudah Mas Saiful lakukan untuk memenuhi tujuan yang Mas Saiful katakan tadi? Saya sudah berusaha untuk menolak ajakan teman untuk begadang. Saya juga sudah menyiapkan alarm agar saya bisa terbangun lebih awal. Dan saya meminta bantuan sama orang tua agar bisa membangunkan saya tepat waktu. Kalau Mas Saiful tadi mengatakan sudah melakukan menjauhi ajakan teman, terus menghidupkan alarm, terus juga meminta tolong orang tua untuk membangunkan. Apakah saat Mas Saiful melakukan langkah-langkah tersebut yang dikatakan oleh Mas Saiful, apakah Mas Saiful sudah mempunyai saat melakukan itu, apakah Mas Saiful ada hambatannya? Ada. Bisa diceritakan hambatan-hambatan apa yang bisa terjadi pada Mas Saiful? Saya sering tidak bisa menolak ajakan teman saya untuk begadang karena saya sudah terbiasa
begadang dan bermain game sampai larut malam. Mas Saiful tadi mengatakan tidak bisa menolak ajakan teman. Lalu apakah hambatan yang lain, apakah rencana yang lainnya bisa dilakukan Mas Saiful sama hambatan? Insya Allah saya bisa. Tadi Mas Saiful mengatakan tidak bisa menolak ajakan teman. Apakah Mas Saiful sudah pernah mencobanya? Belum. Mas Saiful belum pernah mencoba untuk menolak ajakan teman. Belum. Apakah Mas Saiful yakin untuk menolak ajakan teman itu bisa dilakukan Mas Saiful? Insya Allah saya yakin. Tadi Mas Saiful mengatakan kalau konsekuensinya Mas Saiful takut kalau dijauhi oleh teman-teman. Misalnya Mas, kalau Mas Saiful sudah mengatakan itu dan nanti kedepannya dijauhi oleh teman-teman, apakah Mas Saiful siap dengan konsekuensinya? Saya siap menerimanya. Mas Saiful tadi mengatakan siap untuk menerima konsekuensi tersebut. Selain apakah teman-teman Mas Saiful itu termasuk orang yang suka apakah teman-teman Mas Saiful itu orang yang suka ini apakah teman-teman Mas Saiful itu suka yang berteman memilih-milih teman? Iya benar. Terus apa yang dilakukan Mas Saiful ketika memilih teman seperti itu? Saya mau mencoba menjauhinya. Apakah Mas Saiful bisa? Insya Allah saya bisa. Setelah solusi rencana-rencana yang dikatakan Mas Saiful tadi, yang alarm, menyalakan alarm, terus minta tolong orang tua buat membangunkan dan menjauhi teman-teman. Apakah Mas Saiful tadi kan Mas Saiful mengatakan hambatannya tidak bisa menjauhi teman. Mungkin Mas Saiful bisa mengurangi jam tidurnya Mas Saiful? Insya Allah saya bisa. Tapi Mas Saiful mengatakan bisa mengurangi jam tidurnya Mas Saiful. Mas Saiful apakah konsekuensinya itu siap ikuti konsekuensi? Siap. Kalau konsekuensi Mas Saiful nanti mungkin temannya bikin atau enggak jarang bertemu sama teman. Ya apa-apa. Tapi Mas Saiful mengatakan beberapa langkah-langkah tersebut dan ada hambatan. Mungkin Mas Saiful bisa memilih langkah-langkah selanjutnya yang masih berpikiran Mas Saiful. Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan Mas Saiful tadi. Bisa memikirkan langkah-langkah selanjutnya selain langkah-langkah tadi yang sudah disebutkan selama Itu setengah 9 menyalakan alarm juga, terus meminta orang tua membangunkan lebih awal lagi. Saya tadi mengatakan ingin
Mas Saiful yakin dengan eh, langkah-langkah yang sudah dibuat Mas Saiful ini? Saya sangat yakin. Apa yang membuat Mas Saiful yakin bisa melakukan langkah-langkah itu? Karena itu lebih awal itu sudah bisa membuat kita bangun lebih awal. Apakah Bapak Ibu tahu dengan kondisi Mas Saiful yang sering terlambat ini? Sama. Jadi Mas Saiful merahasiakan ini dari keluarga Mas Saiful kalau Mas Saiful sering terlambat. Iya. Tadi Mas Saiful mengatakan menyalakan alarm, terus tidur lebih awal, itu membuat Mas Saiful bisa mengatasi masalah Mas Saiful. Dan Mas Saiful yakin dalam menyelesaikan itu. Mas Saiful yakin dalam langkah-langkah yang sudah disebutkan Mas Saiful tadi. Kalau Mas Saiful yakin, apa perasaan Mas Saiful ketika pada saat itu? Saya sudah lega karena bisa bercerita dengan ibu. Bercerita dengan saya menjadi Mas Saiful lega. Apakah yang dari tadi kita bicarakan solusi-solusi yang sudah dicari oleh Mas Saiful itu bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Mas Saiful? Saya pasti bisa. Karena Mas Saiful yakin bisa, Mas Saiful bisa mengatakan kalau ya Mas Saiful tadi mengatakan bisa melakukan hal itu. Lalu Mas Saiful gagal dalam melakukan hal-hal yang tadi, langkah-langkah yang tadi telah disebutkan Mas Saiful, mungkin ada langkah selanjutnya, rencana selanjutnya ke depannya selain menyalakan alarm, selain itu lebih awal, mungkin ada beberapa langkah lagi yang mungkin dikerjakan dan bisa dihitung Mas Saiful. Mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu apa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Mas Saiful ke depan. Saya belum memikirkan kedepannya mau merencanakan apa lagi. Jadi Mas Saiful tadi mengatakan bahwa tadi Mas Saiful hanya memikirkan langkah-langkah yang tadi. Apakah meminta tolong? Tadi Mas Saiful mengatakan kalau langkah-langkahnya meminta tolong orang tua mengembangkan Mas Saiful. Apakah langkah-langkah tersebut efektif dalam membantu Mas Saiful ini merubah sikap Mas Saiful? Alhamdulillah ini sedikit-sedikit bisa merubah saya. Berarti kita tadi sudah menemukan beberapa solusi yang ini Mas Saiful simpulkan untuk beberapa solusi yang sudah kita bicarakan. Saya menemukan beberapa cara agar saya tidak telat masuk sekolah, tidak kesiangan dan tidak mendapatkan hukuman dari sekolah. Mungkin Mas Saiful bisa menceritakan beberapa solusi yang sudah kita sepakati tadi
untuk bisa merubah perilaku Mas Saiful? Yang pertama itu menjauhi ajakan teman untuk begadang bermain game sampai larut malam. Yang kedua itu saya menghidupkan alarm untuk bangun lebih awal. Yang ketiga, saya meminta bantuan orang tua saya untuk membangunkan saya lebih awal. Mas Saiful mengatakan bisa membangunkan. Mas Saiful mengatakan beberapa solusi tadi, menjauhi ajakan teman, membuat alarm, dan meminta tolong orang tua untuk membangunkan. Apakah benar? Nah, Oke. Dalam menjauhi ajakan teman, mungkin Mas Saiful bisa tidak menjauhi, cuman mungkin bisa mengurangi ajakan teman awalnya ya setengah 9 sampai setengah 2, mungkin Mas Saiful bisa membatasi jam 10 Mas Saiful sudah bisa tidur. Itu mungkin bisa membantu Mas Saiful dalam mengurangi permasalahan Mas Saiful yang tadi telah sekolah. Apakah Mas Saiful menyetujui solusi yang saya bicarakan? saya menyetujuinya. Apakah Mas Saiful bisa melakukan itu untuk mengurangi jam begadang Mas Saiful, dan Mas Saiful bisa dari keluar malam setengah 9 sampai maksimal jam 10 lah untuk selesai? Bisa. Mungkin Mas Saiful bisa mungkin Mas Saiful bisa menyimpulkan dari sesi konseling yang kita lakukan. Saya mendapatkan beberapa solusi untuk mengurangi masalah yang sedang saya hadapi, yang sering terlambat berangkat sekolah, sering kena hukum, sering bangun telat. Saya bisa menceritakan solusi apa yang sudah kita sepakati tadi. Tidur lebih awal, mengurangi ajakan teman untuk begadang, terus menghidupkan alarm, dan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan saya lebih awal lagi. Tadi Mas Saiful meyakini kalau beberapa solusi yang Mas Saiful katakan tadi bisa dilakukan oleh Mas Saiful. Tadi Mas Saiful sudah menyimpulkan solusi yang sudah disepakati tadi awal. Oke. Bagaimana perasaan Mas Saiful setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Perasaan saya sangat lega karena bisa menceritakan hal ini yang saya pendam sendiri. Jadi Mas Saiful mengatakan bahwa merasa teman Mas Saiful itu dipendam Mas Saiful sendiri dan tidak tahu kalau harus bagaimana. Iya. Apakah Mas Saiful cukup dalam solusi yang sudah kita sepakati cukup untuk mengatasi permasalahan Mas Saiful pada hari ini? Cukup. Apakah yang mau diceritakan oleh Mas Saiful lagi? Stay itu aja. Mas Saiful merasa cukup untuk tidak mau diceritakan lagi. Iya. Kalau begitu berarti sesi konseling pada hari ini cukup kali ini saja, cukup sampai di sini saja. Mungkin besok kalau Mas Saiful butuh bantuan, Mas Saiful
ada yang mau dibicarakan lagi dengan ibu, Mas Saiful bisa menemui ibu di ruangan ini atau bisa menemui ibu untuk menceritakan masalah Mas Saiful. Oke, kalau gitu, kalau Mas Saiful tadi mengatakan sudah cukup, solusi-solusi yang kita buat sudah cukup untuk mengatasi permasalahan Mas Saiful. Kalau begitu kita tutup sesi coaching pada hari ini. Kita bisa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Kalau gitu, semoga dengan solusi-solusi yang kita buat tadi, Mas Saiful bisa solusi yang kita buat tadi, Mas Saiful bisa dalam mengatasi permasalahan Mas Saiful tadi. Mungkin dari solusi-solusi yang kita buat, Mas Saiful bisa lebih tahu kalau langkah apa yang mau diambil Mas Saiful dekat ini untuk mengatasi kalau Mas Saiful tidak kesiangan lagi. Semoga Mas Saiful kedepannya lebih baik dan tidak kesiangan lagi, bisa berangkat tepat waktu. Kalau begitu, apakah sesi coaching pada hari ini cukup untuk Mas Saiful atau ada yang mau dibicarakan lagi? Cukup. Baik, kalau begitu saya tutup sesi coaching pada hari ini ya. Dan Mas Saiful bisa menemui saya lagi kalau ada masalah lagi. Mungkin kalau ada yang mau diceritakan bisa bantu saya. Terima kasih ya Mas Saiful udah mau berbagi cerita dengan saya. Terima kasih Mas.